Hai, ini Wamaru. Balik lagi di topik Q&A yang sering banget kalian tanyakan ke aku. Selain motivasi dan konsisten, pertanyaan yang paling sering ditanyakan lainnya yaitu tips dietnya dong kak. Kalau kalian pernah lihat konten aku yang voice over di YouTube aku, itu aku udah pernah bahas tentang tips diet, tapi mungkin itu lebih ke kurang jelas aja gitu ya dari masalah konsep video dan lain sebagainya. Jadi mending enak ngobrol kayak gini gak sih? Nah, ini pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan, so aku pengen ulas di sini lagi. Jadi ini bukan tips diet dari aku untuk kalian, tapi lebih ke mengulas diet seperti apa sih yang aku jalani selama ini gitu. Ini juga pernah aku bahas sedikit di saluran aku. Kalau kalian ada yang udah gabung di saluran aku, pasti kalian pernah baca tentang tips diet dari aku di situ. Enggak sih, lebih tepatnya tentang cerita aku bagaimana menjalani diet ini gitu kan. Yang pertama yaitu aku melakukan intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini aku lakukan tanpa menghitung kalori terlebih dahulu. Jadi kayak aku membiasakan diriku bagaimana badanku ini bisa menyesuaikan diri di 18 jam puasa dan 6 jam buka di situ dulu. Dan selama aku intermittent fasting ini, kebetulan saat itu aku masih banyak kegiatan yang bisa dihitung sebagai kardio, walaupun aku nggak mengkhususkan waktu untuk jalan kaki ataupun lari. Tapi di sini aku masih banyak kegiatan, jadi kalori aku ya bisa berkurang dan terbakar karena kegiatan itu. Kegiatanku saat itu aku sambil kerja, jadi kerjanya ini tuh nguras tenaga, so itulah kenapa masih bisa dihitung pembakaran kalori ya di sini gitu. Aku bersyukur banget aku memulai diet ini saat aku masih banyak kegiatan, karena disitulah secara nggak langsung aku itu kayak cuma memfokuskan diri gimana aku bisa menyesuaikan di 18 jam puasa dan 6 jam buka ini, tanpa aku sadari bahwa saat itu aku juga membiasakan tubuh aku ini bergerak gitu kan. Dari sini aku cukup lama intermittent fasting, sekitar 2 bulanan atau 1,5 bulan gitu, aku lupa. Nah, barulah saat itu aku defisit kalori. Defisit kalori ini aku udah nggak terlalu kaget gitu teman-teman, karena sebelumnya aku udah pernah melakukan intermittent fasting. Jadi waktu aku defisit kalori, aku tinggal ngitung kalori aja, jadi memperbaiki nutrisi yang emang seharusnya masuk dan emang seharusnya tidak masuk, kayak gitu doang. Ya nggak begitu kaget di badan, tapi begitu kaget di makanan ya teman-teman, karena pada dasarnya aku tidak terbiasa makan sehat, masih suka gorengan juga, masih suka pentol juga, masih suka aci-acian, mie apalagi, enak banget itu mie ya kan. Jadi agak kagetnya di situ, tapi untuk tubuh aku sendiri udah nggak kaget, tinggal ya hitung-hitung kalori gitu teman-teman. Nah, setelah aku intermittent fasting dan juga defisit kalori, barulah aku memulai workout di gym di bulan Oktober. Bulan Oktober aku baru mulai workout. Nah, totalnya ini aku udah ngelakuin ini 4 bulanan kalau nggak salah. Jadi intermittent fastingnya itu sebulan setengahan atau 2 bulan gitu. Terus ditambah pas intermittent fasting sama defisit kalori. Jadi itu 2 bulanan juga kira-kira ya. Intinya 4 bulan kok. Dari sampai Oktober itu barulah aku pakai WO, workout gitu kan, pakai workout di gym. Nah, dari situ aku udah nggak kaget tentang pola makan aku, tentang ngatur pola makan aku gimana, dan kagetnya itu di tubuh aku yang tiba-tiba latihan berat gitu. Jadi sebenarnya nggak berat karena emang masih pemula juga kan, nggak berat latihannya, tapi di badan aku karena emang cuma kebiasaan kerja, itu pun cuma jalan kaki doang, kayak kaget gitu loh, otot-ototnya tuh langsung sakit semua, dan ya kayak gitu, kayak rasanya tuh nggak pengen berangkat aja gitu ke gym gitu kan, tapi tetap berangkat mau nggak mau, menerjang panas, badai, hujan, polusi, ya gitu kan, menjadi avatar. Dari situlah barulah sebulan itu bisa terukur. Aku turunnya itu sebulan bisa 2 kilo sampai 3 kiloan, dan bulan kedua itu barulah lagi 3 kiloan. Jadi dari awal intermittent fasting sampai gym itu tadi 16 kiloan, 18 kiloan, sekarang alhamdulillah masya Allah tabarakallah. Seperti itu. Dietku agak rancu kan, dietnya belum belum meyakinkan gini ya, karena
aku benar-benar sebisa mungkin menyesuaikan dengan kekuatan yang ada di tubuh aku gitu teman-teman. Aku sebenarnya itu punya riwayat kalau berdiri agak lama itu kunang-kunang terus mau pingsan kayak gitu. Itu udah dari SD aku kayak gitu. Aku lari baru 1 kali putaran lapangan itu aku udah mau pingsan. Jadi kalau teman-teman aku yang dari SD itu pasti tahu kalau aku emang nggak terlalu kuat berdiri, apalagi olahraga kayak gitu kan. Jadi aku benar-benar menyesuaikan banget sama badan aku gitu. Ya, itu tadi. Nah, saran aku sih, lebih tepatnya saran aku buat kalian itu lebih baik ketahui dulu badan kalian itu seperti apa, rentannya itu di mana. Kalau emang kalian punya asam lambung, kalian harus gimana gitu. Jangan dipaksakan di awal. Kalau emang punya asam lambung atau riwayat kayak gitu tuh, kita harus tahu bagaimana tubuh kita dulu gitu, karena olahraga yang terstruktur apalagi olahraga yang berat itu juga resikonya agak tinggi kalau emang kita nggak dalam pengawasan gitu teman-teman. So itu yang bisa aku obrolin ke teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin kalau ini masih kurang jelas dan masih kurang terkonsep ngomongnya, kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Jadi aku sangat welcome buat baca komentar-komentar kalian yang ada di YouTube aku, dan thank you so much udah nyimak sampai akhir. Bye.